Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi sebesar 0,52%. Dengan total market cap mencapai di 1,08 triliun US dollars, dengan penurunan Bitcoin dominan sebesar 0,01% dan peningkatan volume sebesar 4,76%. Untuk Bitcoin terjadi koreksi sebesar 0,42% di angka 27.566. Nah, berita yang gak terlalu bagusnya adalah kemarin ya dia kembali ke reject oleh angka 28.000 ya. Apakah ini akan menjadi double top dan membuat lower low? We'll see ya. Untuk Ethereum terjadi koreksi yang lebih besar sebesar 1,17% di angka 1625. Lalu untuk BNB terjadi koreksi sebesar 0,64% di angka 211,68. XRP terjadi koreksi sebesar 0,69% di angka 52 sen. Lalu untuk Solana terjadi koreksi sebesar 0,3% di angka $23 lebih 23 sen. Cardano terjadi peningkatan sebesar 1,96% di angka 26 sen. Dogecoin terjadi koreksi sebesar 0,23% di angka 0,06. Dan yang terakhir Tron terjadi koreksi sebesar 0,29% di angka 0,088. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke Economic Calendar. Tetapi sebelum kita masuk ke sana, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by BingX. Dan pada hari ini BingX ada berita bahagia. Ada 537.5 USDT yang kita bisa dapatkan. Caranya seperti apa? Caranya mudah ya. Tas-tasnya itu bisa dibilang masuk akal banget. Yang pertama tinggal melakukan KYC saja, kita bisa mendapatkan 20 USDT. Apabila lo deposit 500 USDT, lo akan mendapatkan bonus 30 USDT. Apabila lo melakukan deposit 100 USDT, lo bisa mendapatkan tambahan ekstra 20 USDT. Plus buat lo yang suka trading futures, apabila lo trading volume lebih dari 5.000 USDT, lo akan mendapatkan 30 USDT bonus. Apabila volume lebih dari 10.000, bisa mendapatkan 50 USDT. Dan lebih dari 50.000 bisa mendapatkan 100 USDT. Nggak main-main dan caranya bisa dibilang gampang dan masuk akal ya. Ini berlangsung dari tanggal 10 September sampai tanggal 9 Oktober. Jadi waktunya masih cukup lama ya. Dan di sini harus diikuti satu persatu lagi ya, supaya dengan ketentuannya. Apabila sudah cocok, silahkan bisa ikutan. Dan sekarang kita masuk ke Economic Calendar. Kita geser dulu ke GMT plus 7. Dan untuk hari ini ya, berarti tanggal 6 Oktober hari Jumat, dari US akan keluar, seingat gue ada beberapa atau satu ya? Oh, beberapa ya. Hari ini akan keluar yang pertama jam setengah 8 malam, yaitu average hourly earnings ya. Untuk ini harapannya adalah kita itu lebih rendah daripada ekspektasi, karena lower than expected reading should be taken as negative or bearish for the USD ya. Jadi kita ingin lebih rendah daripada 0,3%. Selanjutnya jam setengah 8 juga ya, masih sama waktunya, ada non-farm payrolls ya. Nah, untuk non-farm payrolls ini harapan kita adalah dia juga lebih rendah daripada ekspektasi. Jadi lebih rendah daripada 170.000 ya. Nah, selanjutnya yang masih jam sama juga akan keluar unemployment rate ya. Untuk unemployment rate ini harapan kita adalah dia lebih tinggi daripada forecast ya. Karena a lower than expected reading should be taken as positive or bullish for the USD. Dan seperti biasa, kita ingin USD melemah. Maka harapan kita dia itu lebih tinggi daripada 3,7%. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Hari ini ada 3 data penting dari US. Nah, untuk besok kan udah hari Sabtu nih. Sabtu udah khas ya, biasa. Udah cuma bintang 2 dan bintang 1 saja. Jadi besok bisa lebih fokus ke technical analysis. Nah, selanjutnya kita lihat ke news. Nah, news ini datang dari BlackRock ya. Dimana kita bisa di sini salah satu former BlackRock Managing Director ya, ini posisinya cukup tinggi tentunya. Dia memprediksikan bahwa ini hanya masalah bulan saja sampai SEC terpaksa, kalau menurut gue ya, terpaksa untuk mengapprove Bitcoin Spot Exchange ya, atau ETF. Nah, kenapa seperti itu? Karena ya menurut dia ya udah inilah sulit untuk tidak ditunda-tunda lagi lah gitu. Dan selain dari itu juga menurut dia ini akan di-approve semuanya secara bersamaan. Jadi nggak cuma BlackRock duluan atau yang lain duluan. Menurut dia SEC ini akan meng-approve semuanya atau Bitcoin ETF application ini secara bersamaan supaya tidak ada first mover advantage menurut dia ya.
Jadi kurang lebih seperti itu dia mengatakan quote ini di London Conference dan si managing director ini bernama Stephen Schoenfield ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan masuk ke analisa kita di Twitter. Nah, ini sebenarnya bukan analisa sih, ini lebih ke mengingatkan sedikit. Masih ada orang yang suka bertanya, Bang, gue telat gak sih beli Bitcoin? Ya, kemarin kan Bitcoin tuh udah ngepumpnya udah gila-gilaan tuh dari 2000, berarti 2000 berapa tuh? 2011 gitu ya kalau mulai dari charting ya. Nah, kita kasih lihat di sini ya Bitcoin halvings kita tuh baru di sini ya. Kita tuh baru di sini. Halving selanjutnya itu kita akan menuju di 2024. Jadi masih banyak sekali halving-halving lain sampai kita akan mati semua di 200 di 2136. Jadi apakah kita masih early? Menurut gua yes, ya kita masih early. Tinggal pertanyaannya kita mau akumulasi atau tidak. Nah, mungkin ya by the time ini sudah mencapai di 2050-an, 2060-an, kemungkinan Bitcoin gak akan secepat sekarang peningkatannya. Jadi lebih kayak gold lah ya. Kalau lo tahu emas waktu sebelum dia ada ETF spot ya itu juga cenderung peningkatan nggak terlalu ekstrim. Setelah ETF spot naik, udah gitu berapa lama cenderung ya nggak terlalu ekstrim bergerak ke atas atau ke bawah gitu kayak sekarang ya. Jadi lagi-lagi menurut gue ini kita masih early. Jadi buat lo yang masih bertanya-tanya, Bang, kita telat nggak sih beli Bitcoin? Ya kalau ngomong paling bagusnya sih ya di awal banget. Tapi telat sih enggak, kita masih cukup di awal. Ya, kita tuh baru halving sebanyak 1, 2, 3 ya. Ini di awal tuh masih Genesis. Jadi belum dihitung halving ya. 1, 2, 3, baru 3 kali halving. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke TA. Untuk Bitcoin kita bisa di sini ya. Sayangnya dia itu ke reject oleh 28.000. Dan yang bikin sedikit deg-degannya apa? Dia membuat suatu apa? Higher low. Membuat lower high di sini ya. Jadi kemarin kan kalau kita lihat di sini higher high-nya itu mencapai di angka sekitar 28.000 berapa nih ya? Ya 28.000 pas lah ya. Hari ini ya atau kemarin lebih tepatnya dia ke reject oleh 28.000 dan bahkan daily close tadi pagi ya itu di 27.414. Jadi secara struktur this is not good ya. Secara struktur this is not good. Tetapi harapan kita masih ada EMA 20 yang mendekat di sini ya. Kalau dari bentuk seperti ini ada possibility akan membuat triangle ya. Akan membuat triangle seperti ini ya gambarannya. Nah, akan membuat triangle ini nih kurang lebih. Nah, ada kemungkinan akan bikin triangle seperti ini. Ini kurang lapis sedikit ya. Nah, ada kemungkinan bikin triangle seperti ini. Nah, pertanyaannya, apakah dia akan bikin triangle sampai EMA 20 menjemput atau jebol dulu gitu. Karena triangle tuh bisa seperti ini loh. Dia bisa mantul-mantul tiba-tiba jebol ke atas, ini jadi lagi support dan naik. Atau vice versa. Jebol ke bawah, ini jadi resisten dan turun ke bawah gitu ya. Jadi kita perhatikan dulu triangle-nya apakah apakah dia akan breakout dengan cepat atau menunggu EMA 20 menjemput ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin di daily. Untuk di weekly kita bisa lihat di sini dengan jelas ya. Kemarin itu ke reject apa sih Bang kalau di weekly? Kalau di weekly ya sesuai dengan pembahasan kita dari kemarin-kemarin yaitu ada MA 200 ya dan juga ada bull support band yaitu di 27.959. Kalau dibulatkan dua-duanya di sekitar 28.000 gitu ya. Jadi seperti yang gue bilang dari kemarin-kemarin, PR terbesar dari Bitcoin adalah weekly close di atas dari 28.000. Kalau itu bisa terjadi, possibility untuk Bitcoin lanjut lagi positif rally itu bisa semakin besar gitu. Tetapi kalau reject lagi masih ada kesempatan untuk selamat karena arguably dia masih di atas dari bull support band yang di sini ya. Bull support band bawah itu di 27.285 tetapi lebih deg-degan gitu. Ya, jadi untuk sekarang PR-nya adalah kalau bisa daily close di atas dari 28.000 ya. Itu kurang lebih untuk Bitcoin ya. Selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar. Untuk indeks dolar kita bisa lihat di sini dia kemarin untungnya ini ya masih terus koreksi. Tinggal pertanyaan dia akan membuat lower low atau tidak. Kalau di sini kan dia membuat lower high nih ya. Nah, kalau dia bisa daily close di bawah dari 106,39, nah itu bagus ya. Nah, kalau bisa sekalian juga menaklukkan MA 20. Jadi intinya harapan kita adalah dia itu membuat lower low, lower high, lower low, lower high, dan seterusnya. Ya, oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk US dollars. Dan, sorry. Oke, jadi selanjutnya kita akan masuk ke buy limit.
Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah ya. Dan buat lo yang tertarik untuk memiliki hardware wallet, bisa pertimbangkan untuk beli di Encrypt. Karena Encrypt ini adalah authorized reseller dari berbagai macam brands hardware wallet yang ada di sini ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke buy limit. Oke, dan sekarang kita masuk dulu ke Bitcoin. Untuk Bitcoin, posisi spotnya masih sama seperti kemarin. Buy limit pertama adalah di EMA20 di 26.950. Buy limit kedua bisa di EMA50 atau di 26.412. Dan buy limit ketiga di 26.000 lebih 32 USD. Nah, untuk posisi futuresnya kita bisa lihat kemarin itu dia reclaim 27.721. Tetapi sayangnya jebol lagi ke bawah. Jadi ngulang lagi, untuk sekarang mungkin posisi longnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di 27.328, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 27.721. Sementara posisi shortnya kita balik logikanya, retest 1, retest 2 di 27.721, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 27.328. Dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum sayangnya posisi spotnya kita harus buat baru karena jebol lagi ya. Jadi untuk buy limit pertama itu sekarang di 1.567. Buy limit kedua di 1.519 dan buy limit ketiga di 1.434 ya. Itu untuk posisi spot di Ethereum. Untuk posisi futuresnya kita bisa lihat di sini kemarin terjadi apa nih ya, dia retest atau jebol. Ternyata jebol ya. Jadi untuk kemarin jebol di 1.615. Kita lihat apakah hari ini bisa reclaim lagi atau tidak. Kalau dari reclaim pada hari ini, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long apabila terjadi retest 1, retest 2 di 1.615. Nah, setelah itu kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 1.643. Itu untuk posisi longnya ya. Untuk posisi shortnya, apabila dia gagal mempertahankan atau gagal reclaim 1.615, itu berarti terjadi retest pertama nih. Nah, besok terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di mana? Target TP kita bisa pertimbangkan di 1.578. Dan sekarang kita masuk ke XRP. Untuk XRP kita bisa lihat buy limit kedua sayangnya gagal dipertahankan. Jadi yang sekarang tinggal tersisa adalah buy limit ketiga di MA20, tepatnya di angka 51 sen ya. Itu untuk posisi spot di XRP. Nah, untuk posisi futuresnya, retest 1, retest 2 sudah terjadi di 52 sen. Berarti kita sudah punya posisi long. Nah, target TP dari posisi long kita di mana? Target TP-nya adalah di 54 sen ya. Itu untuk posisi long. Untuk posisi shortnya tinggal kita balik logikanya, kita bisa contek ke tanggal 3 dan 4 Oktober kemarin. Retest 1, retest 2 di sini sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di angka 52 sen. Dan sekarang kita masuk ke Chainlink. Untuk Chainlink kita bisa lihat di sini sayangnya sama seperti Bitcoin ya, mulai membuat suatu lower high. Tetapi buy limitnya untungnya masih belum tembus ya. Jadi buy limit pertama di MA20, buy limit kedua di $6 lebih 87 sen, dan buy limit ketiga di MA200. Itu untuk posisi spot di Chainlink. Untuk posisi futuresnya ya, untuk posisi futuresnya kemarin kita sudah dapat posisi shortnya, dan posisi shortnya buat yang konservatif sudah kena target TP ya. Target TP-nya kan di sini. Berarti kita itu sudah kena atau dapat profit sebesar posisi shortnya itu sekitar 2,22%. Not bad ya. Nah, buat yang lebih agresif digeser sedikit, target TP-nya jadi ke 7,4 ya. Itu kurang lebih untuk posisi shortnya. Untuk posisi longnya, apabila terjadi retest 1, retest 2 di $7 lebih 40 sen, kita bisa buka posisi long dengan target TP konservatif di $7 lebih 53 sen. Yang lebih agresif boleh pertimbangkan di $7 lebih 69 sen. Dan selanjutnya kita masuk ke Phantom. Untuk Phantom kita bisa di sini sayangnya buy limit pertama tembus ya. Buy limit pertama di 19 sen atau di MA50 tembus. Dan buy limit kedua juga tembus technically speaking ya. Jadi yang sekarang tersisa untuk Phantom adalah di buy limit ketiga, yaitu di 18 sen. Yaitu untuk posisi spot di Phantom. Nah, untuk posisi futuresnya sayangnya kemarin berarti posisi long kita kena cut loss ya, walaupun tipis sih cut lossnya ya. Retest 1, retest 2 terjadi, tetapi sayangnya gagal dipertahankan si 19 sennya.
jadi cut loss. Nah, untuk posisi shortnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di 19 sen sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 18 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT kita pada hari ini. Sekali lagi gue ingatkan pada malam ini akan keluar beberapa data penting dari US ya, dan semua akan dimulai dari jam setengah 8 malam. Jadi ekstra hati-hati buat lo yang konservatif ya, mungkin boleh pertimbangkan untuk TP manual dulu apabila dekat-dekat jam segini dan belum kena target TP secara otomatis ya. Dan seperti biasa jangan lupa untuk jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.